Taman Alun-Alun Kota Bandung masih menjadi primadona bagi wisatawan untuk menghabiskan masa libur sekolah. Kota Bandung, Jawa Barat selalu menjadi tujuan wisata setiap musim liburan. Hari ini, puluhan ribu wisatawan dari berbagai daerah membadati kawasan Asia Afrika. Kepadatan disebabkan mulai turunnya para wisatawan dari kawasan Lembang menuju pusat kota Bandung. Kota Bandung dibilang katanya kota penuh dengan kebahagiaan. Karena kita lihat bagaimana ekowisatanya juga cukup lumayan besar ya. Dan banyak orang yang ingin berlibur ke Bandung. Sampai saat ini memang Bandung ini menjadi kota tujuan wisata di berbagai Masih primadona lah di Jawa Barat ya. Walaupun untuk tingkat nasional kelihatannya masih nomor urut 3 ya. Katanya. Iya. Banyak seniman-seniman lokal di Bandung itu kurang dilibatkan. Bener apa enggak ini mah? Kita klarifikasi aja ya. Karena memang pemerintah Kota Bandung pun itu sebenarnya ada program-program untuk melibatkan budaya atau seniman lokal. Ya. Hanya memang jumlahnya yang demikian banyak, demikian masif di Bandung ini, sehingga memang tidak bisa semua terakomodir. Salah satu tantangannya adalah Kota Bandung ini belum memiliki tempat gedung yang representatif menampung jumlah orang banyak. Pemerintah Kota Bandung ya, tidak boleh merasa nyaman, tidak boleh berdiam diri. Kota Bandung harus terus menata diri supaya wisata Kota Bandung ini tetap menjadi primadona, menjadi tempat tujuan wisata dari seluruh daerah dan mancanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Bandung Berdialog. Di tengah isu publik yang semakin gencar dengan arus informasi digital yang ternyata juga semakin cepat. Tentunya kita membutuhkan informasi yang akurat dan juga klarifikasi kebijakan khususnya dari DPRD Kota Bandung. Hadir kembali bersama Gali di sini ada Bapak Haji Asep Mulyadi SH selaku DPRD Kota Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Gali, apa kabar? Sehat selalu nih? Alhamdulillah. Lancar puasa? Lancar, bahagia nih, mudah-mudahan berkah di bulan Ramadan, apalagi kita bertemu hari ini, mudah-mudahan memberi inspirasi buat kita semuanya. Amin. Seperti obrolan kita hari ini, Pak Asmul, karena mengingat Kota Bandung dibilang katanya kota penuh dengan kebahagiaan. Karena kita lihat bagaimana ekowisatanya juga cukup lumayan besar ya. Dan banyak orang yang ingin berlibur ke Bandung karena di Bandung konon katanya menenangkan, sejuk. Jadi makanya kita benar-benar menikmati sebagai orang Bandung ya, Mas Mul ya. Iya betul Kang Gali. Sampai saat ini memang Bandung ini menjadi kota tujuan wisata di berbagai daerah. Masih primadona lah di Jawa Barat ya. Ya walaupun untuk tingkat nasional kelihatannya masih nomor urut 3 ya. Setelah? Sempet Bali, sempet Jogja, Bandung, tapi sekarang Bali kelihatannya juga sudah mulai agak bergeser ya ke Jogja. Cuman memang Jogja diuntungkan dia dari tengah, sehingga dari barat, dari timur dia ke tengah gitu lah. Bandung ini akan agak ke barat kan, sehingga dari barat lebih mudah, sementara dari arah timur dia kepotong oleh Jogja. Sehingga dari sisi posisi ini memang Bandung mungkin agak persaingannya agak lumayan ketat nih dengan Jogja. Tapi bahwa Bandung menjadi hal yang jadi tujuan wisata itu realitas hari ini. Banyak sekali para wisatawan datang ke Bandung, katanya Bandung enak nih, enakeun, nyaman, terus apa ya, udaranya sejuk, terus makanannya enak, kulinernya beragam. Jadi ada 2 cenah di Bandung mah, enak tuh enak sekali gitu. Bisa aja nih Pak Asmul. Aduh, enak sekali. Artinya bahwa Bandung sampai sekarang masih menjadi primadona dari berbagai daerah. Apalagi sekarang dengan jalur transportasi publik dari Jakarta, ada WUS. Ini juga meningkatkan jumlah wisatawan bukan hanya dari lokal ya, tapi juga dari luar. Itu ternyata banyak juga para wisatawan yang datang ke Bandung. Dan sampai hari ini, Kang Gali, Bandung dari wisata juga masih menjadi boleh dikatakan pendapatan daerahnya juga penting dari wisata ya. Di situ kan ada hotel, ada resto, tentu saja itu menjadi bagian peningkatan juga PAD buat Kota Bandung. Oleh karena itu bagi kami di Kota Bandung bahwa wisata ini harus terus diupayakan, ditingkatkan, dijaga, bahkan juga harus diantisipasi karena kita tidak memiliki wisata yang sifatnya alam ya. Rata-rata orang kalau ke Bandung nih, ke Bandungnya Bandung Kabupaten Bandung. Agak geser gitu kan. Jadi mereka tinggal di Bandung, nginap di Bandung, makan di Bandung,
tapi dia agak bergeser. Oleh karena itu harus diciptakan, dibuat mekanisme perencanaan yang lebih matang, kajian-kajian konsep pengembangan wisata di Kota Bandung agar tetap wisatawan ini mau datang ke Bandung. Karena memang tantangannya nggak kecil, Kang Galih. Hari ini ada daerah-daerah sekitar Bandung, apalagi dengan adanya jalur tol ya. Ini orang juga sudah mulai nih, ada yang ke Cirebon, ada yang ke Kuningan, kemudian apalagi nanti ada jalan tol yang ke Tasik, ke Pangandaran. Ini menjadi tantangan. Artinya Bandung tidak boleh merasa, pemerintah Kota Bandung ya, tidak boleh merasa nyaman, tidak boleh berdiam diri. Kota Bandung harus terus menata diri supaya wisata Kota Bandung ini tetap menjadi primadona, menjadi tempat tujuan wisata dari seluruh daerah dan mancanegara. Tadi dibilang sama Pak Asmul, banyak banget sebetulnya aspek atau posisi strategis sektor pariwisata di Kota Bandung. Tapi yang paling besar sebagai posisi strategis sektor wisata Kota Bandung itu apa? Yang pertama tentu saja suasana ya. Suasana tadi dalam arti iklim yang tentu saja nyaman, udara yang sejuk. Kemudian juga di situ ada budaya lokal. Ada budaya lokal, budaya Sunda yang sangat dikenal. Budaya Sunda ini orang-orangnya ramah, kemudian juga ya dia siap membantu, siap menolong. Ini harus menjadi karakter kita sehingga wisatawan yang datang ke Bandung tuh udah enakeun banget lah gitu ya. Orangnya harus ramah, kemudian baik. Tadi budaya lokal, budaya Sunda itu juga menjadi hal yang strategis. Tapi juga yang tidak kalah penting adalah terkait dengan pengembangan usaha lokal. Dalam arti pelaku usaha kecil menengah ini harus punya dampak yang sangat besar. Jangan sampai wisatawan ini dinikmati oleh orang-orang yang datang ke Bandung. Mereka menikmati indahnya Kota Bandung, menikmati suasana Kota Bandung, tapi tidak punya dampak kepada pelaku usaha di lokal. Nah, ini juga tentu tidak kita inginkan. Oleh karena itu, hal-hal yang menjadi kelebihan di kita di Bandung, termasuk kuliner tadi, itu juga menjadi hal yang strategik bagi Kota Bandung. Artinya suasana, lingkungan tadi, kemudian juga makanan, kuliner, dan budaya lokal ini menjadi penting. Oleh karena itu, wisatawan yang datang ke Bandung ini harus jadi penting juga bagaimana dikolaborasikan dengan budaya-budaya lokal supaya perkembangan kota, modernisasi kota itu tidak berdampak kepada menghilangkan dari budaya lokal. Jadi tetap esensi dari lokalnya harus dimiliki. Dan itulah kekhasannya harus dimiliki oleh kita. Nah ini Pak Asmul, ada isu menarik nih. Konon katanya, menurut Departemen Percenahan ini. Waduh, percenahan dewa. Katanya, banyak seniman-seniman lokal di Bandung itu kurang dilibatkan. Bener apa enggak ini mah? Kita klarifikasi aja ya. Memang betul Kang Galih ya, ada juga yang masuk ke kami, beberapa seniman, beberapa budayawan yang merasa tidak terlalu dilibatkan. Satu sisi mungkin bisa jadi ada benarnya ya. Ada benarnya tuh karena memang jumlah budayawan dan seniman lokal tuh banyak banget ya di Bandung ini. Tapi bisa jadi tidak benar juga, belum tentu seutuhnya benar karena memang pemerintah Kota Bandung pun itu sebenarnya ada program-program untuk melibatkan budaya atau seniman lokal. Hanya memang jumlahnya yang demikian banyak, demikian masif di Bandung ini sehingga memang tidak bisa semua terakomodir. Itu yang pertama. Yang kedua memang di Bandung ini perlu atau kekurangan yang namanya tempat untuk pertunjukan. Ya, itu menjadi catatan. Ini menjadi catatan dan kami selalu mendorong kami jadi DPRD pada pemerintah Kota Bandung bahwa budaya lokal atau tempat-tempat pertunjukan lokal ini itu juga bisa menjadi sarana untuk menarik wisatawan. Daya tarik. Betul. Ya, daya tarik wisatawan. Karena ketika teman-teman dari luar nih datang ke Bandung, kan mereka ingin tahu nih, kapan sih ada pertunjukan budaya lokalnya, di mana tempatnya, dan sebagainya. Dan itu harus terjadwal. Sehingga para wisatawan ini mereka bisa menyesuaikan dengan jadwal kapan itu pertunjukan ada. Nah, memang di Bandung ini masih terbatas. Salah satunya misalnya nih yang di Mayang Sunda ya, di jalan Peta, Jalan Laswi itu juga harus diperbaiki. Kelihatannya harus direvitalisasi. Tempatnya sangat strategik. Saya yakin kalau pemerintah mau melakukan revitalisasi, ini akan menjadi nilai tambah buat Kota Bandung. Nah, memang ada beberapa tantangan hal-hal lain ya, yang membuat mungkin tadi tidak terlalu muncul dari budaya dan seniman lokal. Di samping tentu saja masalah tempat
yang representatif, Ya. tapi juga program yang memang harus terencana dengan baik. Ini menjadi penting buat pemerintah Kota Bandung. Sebenarnya sekarang sudah ada beberapa program termasuk pengembangan kota wisata. Ya. Nah, bahkan itu ada semacam arahan dan pesan dari undang-undang bahwa memang harus ada pengembangan yang namanya kampung wisata. Tapi kelihatannya ini juga perlu terus disempurnakan ya. Di Bandung misalnya ada tempat-tempat kampung wisata yang bisa dikembangkan, apakah itu di sekitaran Braga, kemudian di sekitaran Cibaduyut dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau kita mau serius sungguh-sungguh menata itu, ini bisa kita lakukan dengan baik di masa yang akan datang. Sebetulnya sayang banget ya Pak Asmul ya, kita mengingat banyak sekali seniman-seniman di Kota Bandung. Betul. Tapi ternyata tadi Pak Asmul bilang fasilitas Ya. belum terlalu memadai karena Ya. sangat terbatas. Kemudian konsep-konsep pertunjukan juga yang memang masih terbatas. Ya. Nah, ini apa sih sebetulnya yang bikin sulitnya? Apa sih tantangannya? Apa sih kok sampai detik ini itu belum terrealisasikan? Ya, memang kami terus mendorong ya pemerintah Kota Bandung untuk mengaktifasi ini. Ya. Ya, mengaktifasi. Ya, kan sebetulnya apresiasi itu ada. Ya. Ya, saya juga beberapa kali melihat dari sisi perencanaan programnya, bahkan kami juga terus mendorong kepada pemerintah Kota Bandung untuk menyiapkan program-program aktivasi dari para seniman ini Ya. untuk terus dikuatkan. Dan kami yakin Bandung dengan tadi ya, dengan sumber daya yang cukup besar dari para seniman, ini punya potensi. Mereka keren-keren kok. Ya, saya masuk ke beberapa tempat ya di situ, ternyata luar biasa itu. Mereka ada perkumpulan para seniman di wilayah itu yang cukup bagus. Ya. Nah, tinggal bagaimana pemerintah itu menyiapkan supaya para seniman ini kembali Bandung ini ngapung gitu loh. Jadi bisa dirasakan oleh orang, bisa dilihat, bisa dirasakan. Pertunjukannya ada. Nah, berarti kan proses-proses melakukan pertunjukan tadi yang harus direncanakan oleh pemerintah Kota Bandung agar proses aktivasi ini bisa berjalan dengan baik. Tentunya kami dari DPRD siap untuk mendukung dari sisi program itu, termasuk dari sisi penganggaran dan sebagainya. Bahkan beberapa peraturan daerah juga kami terus godok supaya para seniman ini betul-betul dilindungi mereka, para budayawan ini dilindungi, karena memang ini menjadi jati diri dan kelebihan unsur-unsur lokal yang dimiliki oleh kita. Iya, dan itu memang harus dikembangkan ya, Pak Betul, Asmul ya. betul. Tapi kalau kita lihat sekarang nih, yang lebih menarik dari Kota Bandung, selain memang wisata budaya, wisata kota lah kita bilang ya, karena memang untuk alamnya sendiri kita harus ke pinggir. Iya. Ada yang menarik lagi ternyata, wisata Kota Bandung adalah konser musik. Betul. Gimana tuh? Betul. Belum cuma konser musik ya, Iya. tapi juga ada event-event olahraga. Ya. Running, nah itu juga mungkin bisa menjadi daya tarik untuk Kota Bandung. Bagaimana nih DPRD Kota Bandung bisa mendukung itu? Semestinya justru ini menjadi nilai lebih ya buat Iya, Kota iya. Bandung. Kita tahu tadi saya bilang Bandung ini kan kota kreatif. Iya. Namanya kota kreatif kan, namanya kreatif itu, ekonomi kreatif itu kan bukan hanya satu, ada 17 loh. 17 subsektor ekonomi kreatif. Tentu saja bukan sekedar kuliner ya, Iya. bukan sekedar kuliner, bukan sekedar fashion, bukan sekedar desain. Di dalamnya ada event, Iya. ya kan? Di dalamnya ada pertunjukan segala macam. Itu kan bagian dari ekonomi kreatif. Dan banyak kalau kita bicara film, bicara talent, itu kan sebenarnya banyak dari Kota Bandung loh. Musisi, Oh, selebriti. gudangnya Kang Gali, gudangnya Bandung ini banyak sekali. Ya, Abi kan sebenarnya sekarang tuh artis, Tuh. belum jadi selebriti. Itu aja. Itu aja. Ya artinya kan ini modal loh. Iya, Bandung iya, ini iya. punya modal yang luar biasa yang mungkin juga bisa jadi loh tidak dimiliki oleh kota-kabupaten lain. Setuju. Artinya bahwa potensi ini harus segera terus dikuatkan, digerakkan. Ya, tadi misalnya salah satu pertunjukan. Saya sangat sepakat, sangat setuju sekali bahwa pertunjukan, event, konser itu harus difasilitasi oleh pemerintah Iya, Kota iya, iya. Bandung. Hanya saja Kang Gali memang ada tantangan di Kota Bandung ini. Salah satu tantangannya adalah Kota Bandung ini belum memiliki tempat gedung yang representatif menampung jumlah orang banyak. Setuju. Nah, itu. Itu yang menjadi keresahan para seniman, Betul. para Sekarang musisi, di para Bandung ini event organizer. yang paling besar hanya menampung paling sekitar 1000-an. Iya. 1000-an, 900, paling mantepnya 1100 gitu ya. Kita masih belum punya yang bisa menampung 3000, Iya, iya. yang bisa menampung 5000. Nah, kalau kita punya tempat yang representatif, ya punya gedung pertunjukan dengan ukuran tadi bisa nampung 3000 atau 5000, saya yakin event-event akan semakin banyak dan bukan hanya sekedar event
pertunjukan yang sifatnya konser dan segala macam, iya. mungkin bisa pameran, Oh, iya. bisa apa saja itu bisa. Teater. Betul, dan itu menarik sekali sebetulnya. Sekarang seringkali di Indonesia masih bergeser nih ke kota-kota lain, ya masih ke barat, ya agak ke Tangerang, ke sana ke Bogor dan sebagainya. Padahal sebetulnya kalau Bandung ini punya tempat yang cukup representatif tadi dengan ukuran bisa menampung 3.000 sampai 5.000, saya yakin orang akan datang ke Bandung justru untuk melakukan event-event ini. Para IO itu pasti akan datang ke Bandung justru untuk mengembangkan pengembangan bisnis di Bandung. Kita mungkin ingin mengembalikan lagi mungkin ya Pak Asmul bahwa dulu Bandung pernah dibilang bahwa Bandung adalah barometer musik Indonesia. Iya. Nah, sekarang itu karena mungkin kita nggak punya tempat yang representatif seperti bilang Pak Asmul. Apakah itu sudah meluntur? Apa memang, yuk kita balik lagi nih, hey, kita punya kebanggaan, kita punya potensi untuk bisa mengangkat itu sebagai wisata di Kota Bandung. Ya memang sekarang dengan pemerintahan yang baru ya, dengan Om Farhan, kami juga di DPRD terus mengupayakan, mendorong supaya apa yang menjadi harapan tadi ya, baik itu menjadi tempat-tempat apakah event, konser atau musik, itu bisa dikembangkan. Karena memang antusiasnya juga cukup besar di Bandung ini. Dan tadi tempat yang strategik, dari Jakarta juga enak ya, menggunakan WUS segala macam, itu sebetulnya potensinya sangat besar. Dan kami terus mengupayakan supaya ke depan ya pemerintah Kota Bandung memiliki tempat yang tadi yang cukup representatif, dan ini sangat ditunggu-tunggu sebetulnya oleh para pelaku. Dari dulu, Pak. Dari dulu. Dan itu sampaikan juga dari para pelaku wisatawan juga begitu. Pak Asmul katanya dari dulu kita udah ini. Dan memang ini yang paling penting adalah bagaimana eksekusi untuk melakukan ini. Ya, kita tahulah Bandung sendiri memang tempatnya memang agak terbatas ya hari ini, sehingga untuk menemukan tempat-tempat yang cukup luas, yang mohon maaf seperti di kota-kota lain, anggaplah misalnya di Jogja atau di Bogor atau di Tangerang, kan Bandung nih sekarang masih ada tantangan tersendiri. Tapi kita yakinlah, kita optimis dan kami mendorong terus pemerintah kota supaya memang harapan dari masyarakat terkait tadi ya, munculnya kembali ya menjadi kota musik, menjadi kota event, itu bisa terrealisir di masa yang akan datang. Pak Asmul, Iya. terkait kota wisata nih, Bandung. Tadi Pak Asmul bilang, sekarang itu sudah dipermudah secara transportasi. Orang Jakarta pakai bus aja. Iya. Pernah ada menjadi isu yang cukup lumayan belum terrealisasikan, ya, di mana akan mengembalikan kembali bandara, konon katanya ini ya. Karena kan ternyata itu mempengaruhi secara ekonomi dan wisata dong. Bagaimana nih pandangan dari DPRD Kota Bandung? Ya kami sebenarnya DPRD dan ini juga keluhan dari masyarakat ya. Iya. Sekarang katanya ke Bandung jauh ya. Karena orang itu ketika datang, oke lah sekarang ada transportasi bus segala macam. Tapi kan orang datang tuh ke Halim dulu atau datang ke Cengkareng dulu kan. Mending kalau nggak bawa apa-apa. Kan kalau bawa apa barang segala macam kan repot juga gitu. Artinya bahwa harapan Kota Bandung, teman-teman masyarakat ingin mengaktifasi Bandara Hussein, memang itu sudah menjadi suara yang terus semakin kencang gitu. Dan alhamdulillah dalam beberapa waktu kebelakang ini, kita juga bersama pemerintah Kota Bandung, kemudian pemerintah provinsi, dan juga pemerintah pusat, itu sudah terus mengupayakan. Dan alhamdulillah hari ini, penerbangan itu sudah ada ke Solo, sudah ada ke Semarang, dan ke Jogja. Ya, ke Jogja baru kemarin tanggal 11, kalau tidak salah, di bulan Februari, sudah kita aktifasi. Ya, mudah-mudahan saja ini semakin menggeliat, walaupun tentu saja banyak tantangan, karena di dalamnya, pertama, akses akses menuju bandara juga harus disempurnakan. Percuma saja nih, bukan percuma ya, sayang gitu, udah cepet ke Bandungnya, tapi dari Bandung ke lokasinya lama gitu, karena memang jalurnya misalnya agak macet dan sebagainya. Tapi kadang-kadang memang kita terjebak di dalam kota ya. Iya, lebih lama. Dari Jakarta ke Bandungnya cuma 30 menit. Dari KCIC ke sini lama sekali. Nah, itu jadi tantangan juga ya Pak Asmul. Betul. Tapi ya alhamdulillah lah, itu juga menjadi bagian untuk mempermudah akses kepada Bandung. Oke, ini menanggapi dari aspirasi wargi Bandung ya. Betul, Kota Bandung menjadi kota wisata. Betul, banyak hal-hal pesona-pesona yang bisa menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Kota Bandung. Tapi sekarang itu banyak yang curhat, Pak Asmul. Apa katanya? Bandung macet. Bandung banyak sampah. Gimana nih Pak Asmul? Ini juga mempengaruhi untuk wisata Kota Bandung kan? Iya. Ini yang sekarang kami terus melakukan dorongan kajian ya, terkait dengan manajemen pengunjung. Karena kan seringkali gini, oke lah Bandung menjadi kota wisata, oke lah banyak wisatawan yang datang ke Bandung, tapi kan ada dampak di dalamnya. Ya, misalnya dampak apa? Tentu dengan jumlah yang semakin banyak orang datang di Bandung, pasti dong proses kemacetan tidak bisa dihindarkan. Dengan jumlah wisatawan yang datang ke Bandung, tentu dong di situ juga mendatangkan pendapatan daerah.
Tapi juga kita juga menikmati nih. Tapi di dalamnya tentu sampah juga akan tambah banyak. Iya. Nah, terutama di titik tertentu nih, ya kayak di Asia Afrika, di Iya. beberapa tempat tertentu, ini kan harus dilakukan. Bagaimana ini manajemen pengunjung supaya pengunjung tetap banyak, Iya. tetap melimpah datang ke Bandung. Mereka juga bisa menikmati wisata di Kota Bandung, tapi dampak-dampak buat kota juga bisa direduksi. Iya. Tentu kita tidak bisa sampai menghilangkan sama sekali ya. Macet pasti ada, kemudian juga sampah pasti ada. Tapi bagaimana ini dilakukan manajemen pengunjung? Ini yang sedang kami terus kaji, terus dorong pada pemerintah Kota Bandung supaya ada pola-pola pengaturan yang lebih baik di masa yang akan datang. Sebetulnya yang menarik Kang Galih di Bandung ini, selain tadi ya, Bandung kita tidak memiliki alam yang demikian bebas ya. Artinya orang wisatawan mungkin bisa jadi datang ke Bandung nih, menginap di Bandung, menikmati malam di Bandung, kulineran di Bandung. Apalagi kalau tadi ada event-event tertentu ya, dengan seniman, dengan budayawan lokal, dengan event musik, konser dan sebagainya, itu pasti akan menjadi daya tarik tersendiri tuh buat wisatawan. Apalagi kalau kita punya gedung yang cukup besar, Itu. ya kan? Bukan hanya event seperti itu, mungkin pameran mobil, mungkin seminar-seminar dengan menampung 3.000-5.000 orang. Saya kira itu jumlah wisatawan akan semakin besar. Jadi kami memandang bahwa ketika kita membangun gedung yang sangat besar, itu bukan menjadi beban, justru ini investasi untuk masa yang akan datang. Jadi kami sangat mendukung, mendorong, dan sangat mengapresiasi kalau sekarang nih pemerintah kota menyiapkan misalnya semacam tempat gedung yang representatif dengan menampung orang cukup besar. Tapi ada hal yang menarik sebetulnya Kang Galih di Bandung ini. Apa itu? Wisata religi. Hah? Nah, ini kan yang kadang-kadang tidak begitu diperhatikan. Oke. Bandung ini menjadi selain tadi ya, masyarakatnya ramah, masyarakatnya juga baik, someah kasemah begitu. Tapi ada hal yang sebetulnya Bandung menjadi kota religi. Ya, di dalamnya misalnya ada Darut Tauhid, betul ya? Kajian lah ya. Kajiannya di situ ada loh, bagus-bagus. Kemudian ada betul, ada lagi sekarang ini produsen Al-Qur'an di Bandung. Ya, di situ ada Asyamil, di situ ada Cordova, di situ ada Al-Qosbah. Itu luar biasa. Sebetulnya tempat-tempat yang bisa menjadikan orang bisa datang ke Bandung bukan hanya wisata, tapi dia mendapatkan pengalaman yang sangat masuk dalam pikiran dan nuraninya. Dan itu akan menjadi bekal yang membahagiakan. Kan orang wisatawan ingin bahagia kan? Iya. Jangan sampai wisata itu udah habis duit, capek, balik ke rumah, kurang marin. Dan itu sering terjadi, Pak. Itu sering terjadi, Pak. Tadinya mau liburan, malah jadi pusing. Jadi pusing. Jadi dia tidak real gitu. Nah, yang kita inginkan kan wisata itu real. Membuat kita fresh, membuat kita bahagia. Dan bahagia itu kan ada di pikiran kita gitu loh. Artinya ini juga menjadi hal yang menarik buat teman-teman para pelaku wisatawan ya, membuat paket-paket wisata. Nah, membuat paket-paket wisata. Misalnya paket wisata kota, paket wisata kuliner, paket wisata religi dan sebagainya. Ini bisa menjadi penting. Dan memang harus dilakukan juga oleh pemerintah Kota Bandung, tentu saja bersama para pelaku wisata, adalah juga mencoba untuk mempromosikan paket-paket itu keluar. Dan sekarang kan dengan sistem digitalisasi. Dengan sistem digital, tadi betul ya masalah bandara udara misalnya. Kan orang searching nih, Bandung keren ya Bandung, udaranya nyaman, kulinernya bagus. Pas di searching, mau pesen tiket pesawat, nggak ada BDO-nya, nggak ada. Nggak jadi dia. Nggak jadi karena nggak ada BDO-nya, nggak ada Bandungnya gitu. Nah ini juga penting, artinya bahwa selain transportasi itu juga dibenahi, akses diberikan kemudahan, juga ada paket-paket wisata, dan yang namanya wisata itu bukan sekedar ada pertunjukannya, tapi juga akses menuju tempat itu. Ya, sarana prasarana untuk menuju tempat tersebut. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah kota. Kalau DPR dan Kota Bandung sendiri, apakah sudah ada kolaborasi? Karena memang kalau kita ngomongin wisata, berarti kan kita apalagi bikin paket-paket wisata yang menarik itu, pastinya dong ada kolaborasi dengan para pelaku travel. Betul. Kan? Pasti ada ya, Pak? Sudah dilakukan dan beberapa kali di tahun ini juga kami sudah melakukan FGD, melakukan perencanaan itu. Bahkan terakhir kali, kalau tidak sebulan ini juga sudah melakukan. Mereka sudah pertama menciptakan tadi paket-paket tersebut, kemudian juga membuat bagaimana sistem teknologi untuk memasarkan dengan sistem digitalisasi, sehingga kita bisa ngukur pertama jumlah wisatawan yang datang, kemudian apa sebetulnya yang menjadi harapan mereka, kemudian proses promosinya, itu harus melakukan digitalisasi hari ini, karena
anak-anak muda sekarang kan seringkali kadang-kadang untuk mencari tempat wisata tuh bukan kata orang, tapi mereka kan googling dulu, mereka cek dulu gitu loh. Ya, kira-kira di sini apa nih? Apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa hal-hal yang kira negatif. Nah, ini harus disiapkan oleh kita, para pelaku wisata, untuk menyiapkan bahwa Bandung bukan hanya bagus dalam sisi realitas nanti di lapangan ketika mereka wisatawan, tapi juga harus masuk dulu sebelum mereka datang. Jadi ketika mereka belum datang aja udah merasakan nuansa Bandung itu seperti apa gitu. Ya dibikin itinerary-nya. Ya, itu betul. Kan suka ada tuh paketan-paketan. Let's say kalau misalnya kita keluar kota nih, Pak Asmul, misalkan lah Gali ke Jogja, misalkan kan itu ada tuh itinerary di Jogja, misalkan paket wisata dalam 1 hari kemana aja. Nah mungkin itu juga bisa menjadi satu acuan dan bisa menjadi daya tarik ya untuk para wisatawan datang ke Bandung. Dan ini sudah mulai terus dilakukan dan disempurnakan sebenarnya oleh teman-teman juga para pelaku wisatawan. Ya sambil tentu saja kita juga masyarakat Kota Bandung dan pemerintah Kota Bandung harus juga mengantisipasi hal-hal yang mengganggu para wisatawan. Yes, terkait kenyamanan ini ya. Kenyamanan. Hari ini masih ada keluhan masuk ke kami terkait dengan parkir liar, dengan apa tuh getok tular. Bukan getok tular, getok parkir. Getok parkir. Apalagi yang lagi heboh kemarin yang berapa ya? Sampai berapa puluh ribu? Nah, itu kan harus dihindari yang gitu-gitu. Walaupun tentu saja munculnya kejadian seperti itu kan ada faktor berarti tenaga kerja yang harus disiapkan oleh kita. Mereka kan melakukan itu karena memang kebutuhan hidup kan. Tapi bagaimana aturan-aturan yang ada di pemerintah juga harus dipenuhi. Ya, tentu saja selain tadi kenyamanan, parkir, kemudian juga akses, pungli harus dihindari. Tepat. Ya pungutan-pungutan liar karena ini juga akan menjadi beban buat para pelaku travel yang datang ini ya untuk mereka datang ke Bandung, mereka kan pasti nggak mau dong biayanya terlalu besar karena itu akan menjadi beban dari para wisatawan juga yang datang ke Bandung. Tapi hal lain adalah juga tempat-tempat parkir yang harus disiapkan di Kota Bandung ini. Karena masih terbatas ya. Betul. Artinya mereka kan kadang-kadang menggunakan bis dan sebagainya. Nih, gimana mereka tempat parkir juga harus disiapkan karena jangan sampai juga mengganggu dari proses-proses tadi kemacetan di lalu lintas. Mengingat sekarang mulai banyak bertumbuhnya kuliner-kuliner, betul, kafe-kafe, resto-resto atau mungkin makanan-makanan lokal yang cukup menjadi daya tarik. Kadang itu parkirnya membludak sampai ke jalan-jalan ya. Itu juga harus diantisipasi oleh pemerintah Kota Bandung. Banyak sebetulnya yang harus diantisipasi dan banyak juga potensi dari wisata Kota Bandung. Dan bersama-sama kembali kita akan berkolaborasi untuk bisa menumbuhkan perekonomian dan wisata di Kota Bandung. Yuk, atuh kita main ke Bandung ya. Nah, gitu dong. Bandung harus ngangenin gitu. Harus ngangenin. Kalau Jogja katanya ada yang dikangenin ketika datang ke Jogja, pulangnya dikangenin. Dari Bandung juga harus ada. Harus ada. Dan memang dari hasil survei, kita sebenarnya diuntungkan sekarang bahwa rata-rata orang itu ternyata datang ke Bandung balik lagi. Artinya bahwa proses Bandung ngangenin itu sudah terbentuk. Nah, tinggal bagaimana ini disempurnakan dan dihindarkan atau dihilangkan hal-hal yang merusak citra atau mengganggu dari para wisatawan tadi. Dan poin penting tadi bahwa wisatawan harus punya dampak kepada kesejahteraan masyarakat Kota Bandung. Itu yang paling pentingnya. Udah ngerepotin. Terakhir, Pak Asmul, ada yang mau sampaikan buat wargi Bandung, mungkin mengajak juga ya untuk berwisata ke Kota Bandung, banyak hal yang bisa kita temukan. Monggo, silakan. Ya, buat teman-teman yang di luar Kota Bandung, Bandung tempatnya enakeun pisan, artinya tempatnya sejuk, tempatnya juga enakeun, makanannya juga enak tadi ya, ada enak dan enak sekali, pemandangannya juga ya enakeun banget lah, dan masyarakat juga ramah. Tentu yuk kita datang ke Bandung, dan Bandung terus kami berupaya terus untuk kenyaman bagi para pengunjung. Tapi juga buat teman-teman warga Bandung, yuk kita jaga sikap dan perilaku kita sebagai warga Kota Bandung supaya kita tetap menjadi masyarakat yang ramah dan someah kasemah. Tentu saja ini semua kita bisa lakukan supaya Bandung menjadi nyaman untuk tempat tinggal kita, tapi juga nyaman dikunjungi banyak orang. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Asep. Sama-sama, Kang Gali. Ini kita orang ngobrol-ngobrol tentang wisata di Kota Bandung. Ingat ya, wargi Bandung, ada sesuatu di Kota Bandung. Jadi datanglah ke sini. Itu dia ya. Obrolan menarik kita di Bandung Berdialog. Jangan lupa nih, nantikan lagi obrolan kita bersama DPRD Kota Bandung. Cuma di sini, barengan sama Gali dan juga Pak Asep Mulyadi. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.